saya datang ke sini untuk sedikit wawancara, tanya-tanya tentang berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang mungkin pembelajaran atau tentang sesuatu yang berkaitan dengan sekolah, baik itu bahas maupun juga hal-hal lainnya lah. Yang intinya itu berkaitan dengan sekolah, permasalahan macam-macamnya. Di sekolah ini Ahid ya di SD 01 Kosilo ya, mungkin pernah punya masalah yang mungkin cukup dilematis, yang dengan hadapi, dan kemudian juga dengan melakukan atau mengambil keputusan yang sama-sama benar namun penuh dilema. Bisa diceritakan Pak bagaimana permasalahannya dan bagaimana langkah yang diambil? Terima kasih Pak Harun. Kami ini pernah mengalami dilema yang seperti itu. Permasalahan dilema adalah ketika saya pertama kali sebagai kepala sekolah di sini. Saya melihat permasalahan karena sarana prasarana yang sangat kurang menurut saya adalah ketika saya melihat bahwa di situ ada tempat parkir dan juga untuk bermain anak-anak yang sangat membahayakan bagi mereka. Oleh karena itu, saya berpikir untuk mengubah atau memperbaiki tempat itu. Cuma dilema saya gini, saya sebagai kepala sekolah awal di sini, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa untuk membuat seperti itu diperlukan dana. Saya berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru di sini. Itu katanya bahwa jarang atau belum pernah meminta ataupun sumbangan dari orang tua ini. Tapi begitu saya melihat ini ada sesuatu yang penting, darurat, dan itu sarana prasarana itu juga memerlukan perbaikan untuk keindahan sekolah juga untuk keselamatan anak-anak, itu saya mengambil kesimpulan bahwa ini harus segera. Akhirnya, walaupun dilema itu ada, tapi saya belum yakin apakah itu dilema itu nanti bisa dipecahkan atau tidak. Saya harus menghadirkan wali murid, gitu kan? Dilemanya gimana itu, Pak? Nah, dilemanya gini. Yang pertama adalah saya para sekolah baru gitu, baru menginjak masuk harus mengubahkan seperti itu. Yang kedua itu dilemanya, katanya itu saya dengan Bapak Ibu guru, sini tuh nggak lupa jarang atau belum pernah meminta sumbangan, dan bagaimana kita kata masyarakat kan kayak gitu. Nah, tapi dilema itu menjadi satu tantangan di saya, Pak. Artinya gini, sebelum saya menghadirkan wali murid, ya saya belum yakin, ya kan? Nah, akhirnya kita sepakati dengan wali murid, kita sampaikan hal-hal yang seperti itu, ya, bahwa ini adalah membayarkan untuk tempat parkir yang seperti itu karena sudah reot, sudah pentingnya sudah pada akhirnya masyarakat itu kita beri gambaran kan gitu ya. Malah di situ terjadi ya biasa adu-adu. Bahkan ada wali murid yang mengatakan gini, ya sarana prasarana itu tidak penting gitu. Ada, iya. Alasannya? Ya, alasannya nggak tahu ya, Pak. Sarana prasarana itu tidak penting. Yang penting itu adalah prestasi sekolah, ya gitu. Nah padahal setelah saya terangkan, prestasi sekolah itu harus didukung dengan prasarana. Nah, kan kayak gitu. Ya, akhirnya ya dengan berbagai macam argumen, akhirnya bisa dicapai titik temuan. Padahal saya pada waktu itu baru di sini kan perkenalan ya kepala sekolah sekaligus menyampaikan itu. Ya akhirnya bisa disepakati bahwa wali murid akan memberikan sumbangan sebesar sekian. Itu kurang lebih 75.000 atau berapa. Sehingga nanti akan terkumpul. Nah, nanti uangnya terkumpul, nanti kita berikan untuk memperbaiki tempat parkir yang juga bisa digunakan. Nah, pada saat itu ketika ada pertemuan wali murid, kemudian diskusi dan sebagainya, apakah ada yang lebih parah? Nah, kan sudah ada bos. Apa bos tidak bisa menggunakan dana bos? Wah, betul. Jadi ada sebagian member sekolah itu kan sekolah negeri, ya kan? Sudah dijamin oleh pemerintah pembiayaannya, termasuk dalam bos, ya kan? Cuman kan saya mantul lagi, bos itu digunakan sudah ada bosnya. Ya, prosedur sesuai dengan
RKAS, tidak boleh kita gunakan itu semau kita kan dari situ. Bisa begitu, bos kita kan mau jumlahnya sedikit, ya kan, kecil, itu untuk biaya operasional kan sudah itu mepet ya. Muridnya berapa? Muridnya kalau kemarin itu 80 Sehingga ya bosnya sekitar nah, 70-an ya. nah ya. makanya 70 itu juga satu tahun. Satu tahun, nah itu digunakan untuk macam-macam kan sudah habis ya. ini kan kayak gitu. Sehingga untuk saya terangkan pada mereka, kepada wali murid bahwa seperti itu sarana prasarana itu bukan apa dijamin pemerintah atau dijamin pemerintah, tapi kita sebagai orang dari masyarakat orang dari masyarakat itu supaya bisa memberdayakan sekolah. Karena saya sampaikan bahwa sekolah ini adalah bukan cuma hanya milik pemerintah, tapi adalah aset desa, aset ibu kita itu, sehingga akhirnya terbuka. Akhirnya tapi dari itu sepakat Pak ya bahwa yang membantu tanpa paksaan Pak ya. Betul. Ya. Sukarela. Sehingga nanti terkesan tidak ada pungutan gitu ya pesannya ya. Karena ini kan darurat, dana terbatas, dan memang harus ada swadaya dari orang tua murid dan masyarakat sekitar mungkin Pak ya. Betul. Dan akhirnya setelah mereka itu tahu manfaatnya, juga peruntukannya, dan segala apa yang kita terangkan, akhirnya oh iya, bahwa itu adalah peran kita sebagai warga itu merasa handabeni gitu, merasa mempunyai sekolah ini sebagai aset kita kan gitu untuk anak cucu kita. Memang sekarang Pak ini permasalahan ini bisa saja terjadi di sisi lain dan tadi langkah-langkah yang Bapak ambil menjadi inspirasi Pak dan bisa saja diterapkan di SDJ yang lain dengan pola yang seperti Bapak lakukan tadi. Pertama dari ada komunikasi dengan masyarakat ini dan menyadarkan ketika mereka ada bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah kalau sudah ada pos, namun dengan tetap memperkenalkan bahwa walaupun sudah ada pos tapi kita penggunanya kan sendiri-sendiri sudah tidak sembarangan sehingga mereka ada kesadaran seperti itu Pak ya. Terima kasih sekali Pak, saya kira cukup sekian saja Pak. Oh gitu. Ya, ini mohon maaf bagusnya lagi dan terima kasih atas semua yang telah Bapak sampaikan tadi dan bisa bermanfaat semuanya. Amin, terima kasih. Best.